Ketua Bapak Bunyamin. Sama-sama kita hormati Ketua RT 03 Bapak Rahmat Saputra. Juga sama-sama kita hormati Ketua RT 04 Bapak Rohidin, dan juga seluruh kepengurus. Alhamdulillah, atas izin Allah kita mewakili seluruh warga masyarakat RW 01 yang jumlahnya 1.500 kakak. Sengaja yang memang malam hari ini diundang. Saya bersama Ketua RT berdasarkan hasil perbincangan kita undang unsur dari beberapa unsur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan peranan wanita, yakni dari kader-kader Posyandu, yang kebetulan malam hari ini perwakilan dari kader Posyandu sedang ada konser, ya, konser hadroh di Mamalemannya Mang Apang. Setelah dari sana mereka hadir juga unsur Karang Taruna, ya, pemuda Karang Taruna atau yang diketuai Bapak Aceh Ruslan, alhamdulillah hadir. Juga dari unsur Linmas, ya, yang alhamdulillah dihadiri atau diwakili oleh Bapak Anwar, karena Linmas yang satunya lagi sakit, yang kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Yang satunya lagi jadwal di kelurahan, yang satunya tadi izin. Mudah-mudahan tentunya malam hari ini kita silaturahmi di sini, di tempat ini yang memang 2,5 tahun perjalanan saya bersama para ketua RT dalam menjalankan tugas sebagai pengurus di lingkungan RW 01, dan kali ini adalah saya berserta pengurus RT mengundang kepada Bapak semua, intinya memang mengikuti daripada undangan yang sudah disampaikan, bahwasannya malam hari ini kita akan musyawarah terkait iuran warga yang 50.000 untuk kita alokasikan apa saja berdasarkan hasil musyawarah. Itu hal yang terpenting. Perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah, kita di Kelurahan Bantar Gebang, wabil khusus di RW 01, ya, dengan dukungan seluruh unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ya umumnya dari warga masyarakat RW 01, alhamdulillah, ya, Kelurahan Bantar Gebang kita sekarang sudah menerima BLT, bantuan langsung tunai, yang diberikan oleh DKI Jakarta kepada Kecamatan Bantar Gebang yang hampir 9 tahun Kelurahan Bantar Gebang tidak dapat, tetapi berkas kerjasama semua, ya, semua unsur, ya, alhamdulillah, khususnya pengurus LPM yang memang secara birokrasi beliau sangat luar biasa, ya, alhamdulillah BLT terrealisasi. Dan perlu juga kami sampaikan secara data warga RW 01 yang masuk, ya, ke DKI 1021, terbanyak dari 10 RW yang ada. Walau demikian ada saja yang belum terbawa, tetapi karena memang kuota tetap kita tahan dulu itu, Pak, ya. Dari 1021 warga itu yang tidak terdeteksi hampir sekirang kurang lebih sekitar 15 sampai 20. Artinya tidak terdeteksi itu keadaannya di mana. Ini juga bagian daripada hal perlu kita selesaikan bersama pengurus RT. Ya. Dan sejauh ini yang sudah mengambil buku rekening 930. Awal pengambilan sekitar 55, maka sejauh ini kami belum menerima data detail atau database yang dikirim dari BJB kepada kita, karena masih berangsur warga RW 01 datang ke BDB Juanda untuk mengambil buku tabungan. Dan tentunya mudah-mudahan rencana musyawarah kita pada malam hari ini atas izin Allah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya apapun yang menjadi keputusan itu adalah keputusan bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat wassalam selalu terlimpah juga kepada penutan alam suri dan kita kecintaan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para awliya Allah. Mudah-mudahan sampai pada kita, mudah-mudahan kita mendapatkan
syafaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kami sampaikan mewakili seluruh jajaran pengurus RT dan juga pengurus RW yang ada di RW 01. Pertama, ucapan terima kasih kepada para guru, kepada unsur masyarakat yang telah memenuhi undangan, yang memang ini adalah kewajiban kami untuk menyampaikan ya apa saja yang sudah kami lakukan, karena memang secara administratif ya Bapak RT dan Bapak RW kurang lebih tidak sampai 1 tahun lagi, bahkan sekitar 6 bulan lagi, dan ini penting kami sampaikan ya. Dan nanti itu ada pemaparan apa saja yang sudah sebelum musyawarah dimulai barangkali nanti ya. Untuk selanjutnya juga penting kami sampaikan bahwa yang namanya administratif itu sangat sensitif ya, sangat sensitif, dan kami selaku pengurus lingkungan di RW 01 penting ini kami adakan musyawarah. Karena apa? Demi ketransparansian pengalokasian anggaran yang akan kita rencanakan ya. Akhirnya itu semua kita musyawarah dengan para ketua RT, dan harapan secara perwal musyawarah forum itu harus dihadiri semua warga masyarakat, tetapi dalam tanda kutip satu dan lain hal. Itu aja dulu, satu dan yang lain hal ya. Kalau ada 1.500 kakak kita undang luar biasa, tetapi yang kita undang adalah dari setiap unsur yang mewakili dari masing-masing RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dan kebetulan undangan yang tercover 80, kemungkinan ini kurang lebih ada 50, berada sekitar 30 orang yang tidak hadir karena satu ya ada yang izin belum pulang kerja, izin idem baik ya. Alhamdulillah Pak Lili Jajuri pas banget kebetulan malam ini malaman di kediaman ponakannya. Memang Yasin tadi kesini hadir absen, saya mau ke mana tadi, Mutiara Gading ayah kerjaan. Artinya alhamdulillah semua sudah memberikan respon yang baik dalam acara atau agenda pada malam hari ini. Permohonan maaf ya atas nama pengurus lingkungan ya dari RT 1 sampai RT 04. Sudah pasti kami mengganggu aktivitas para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para tokoh pemuda yang malam harinya aturan hujan kita istirahat tidur, tetapi kami mengundang karena ini adalah kewajiban kami untuk menyampaikan. Sekali lagi permohonan maaf dari segi pelayanan, dari segi dijamuan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan harapan para bapak-bapak sekalian. Sekali lagi atas nama pengurus seluruh yang ada di RW 01 mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ucapan selamat datang kepada guru kita Bapak Ustaz Zuki, dimohon untuk langsung ke depan. Nah Ustaz, barangkali itu saja sekedar penyambut atas nama pengurus lingkungan di RW 01. Namun nanti kita ikuti saja, mohon untuk diikuti secara sesama, dan mohon nanti saat musyawarah sampaikan saja asumsi-asumsi atau masukan-masukan yang akan kita lakukan di dalam kinerja kita ke depan. Itu saja sementara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para seluruh undangan, demikianlah sambutan Ketua RW 01 yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Rosid Ridho. Seperti kita dengarkan bersama, namun untuk menyingkat waktu, untuk acara kedua itu sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh kepengurusan RW 01 Bapak Ustaz Cecep Supriyadi untuk memaparkan program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh semua RT dari 1 sampai 4 atau se-RW 01 kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Cecep Supriyadi SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus RW 01, wabil khusus ketuanya yakni Hainal Fadil Bapak Rasid Ridho, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, namun belum hadir ya tokoh wanita. Yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun saya yakin semua di sini tentunya adalah para tokoh, para kesepuhan yang telah diundang. Dan ini alhamdulillah guru-guru kita pun hadir bersama, dan insya Allah ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Segenap ketua RT dari RT 01 sampai RT 04 beserta segenap jajarannya, dan rekan-rekan Karang Taruna, Bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh protokol atau oleh pembawa acara, saya diminta membacakan atau menyampaikan sambutan yang isinya penyampaian atau pemaparan mengenai program-program yang telah atau yang sedang dilaksanakan di lingkungan RW 01 Kelurahan Bantar Gebang. Sudah nampak di depan kita di layar nih, nobar kita ini ya. Nah, ini ada beberapa di antaranya yang se-RW 01 ini seperti kita ketahui ada 4 RT yang tentu di masing-masing lingkungan di RT-nya masing-masing ini berbeda. Ada yang sama, ada beda ya. Maka ada beberapa program yang bisa dilaksanakan di satu RT, ada yang bisa dilaksanakan di semua RT. Yang pertama yaitu K3, yaitu kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Ya alhamdulillah, salah satu yang telah dicapai adalah merapihkan ya, TPS, tempat pembuangan sampah sementara ya, yang berada di wilayah RT 04, yaitu yang dekat dengan rumah sakit atau di belakang kecamatan, belakang masjid ya. Itu alhamdulillah sudah rapi. Kemudian dari setiap lingkungan RT itu sebagian besarnya ya sampahnya dibuang ke sana, dan nanti oleh LH akan dilanjutkan ke Bulog ya. Dan untuk keamanan, ketertiban ini alhamdulillah ya, untuk lingkungan di RW 01 dengan jumlah penduduk yang terbanyak mungkin dari 10 RW yang lain, saya melihatnya cukup kondusif ya, untuk lingkungan ya, kondusif, masih bisa terkendali lah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dana sosial ya, dana sosial, dana
kematian, santunan yatim dan duafa yang alhamdulillah ini semuanya berjalan. Ada yang mungkin di beberapa RT, ada yang mencakup semuanya, ya. Dana sosial, kematian dan juga santunan yatim dan duafa. Ya, untuk santunan yatim dan duafa memang ada yang diselenggarakan oleh pengurus masjid musola atau dilaksanakan juga oleh pengurus RW RT ketika dana anggaran LPM turun, ya. Kemudian kegiatan PHBI, ya, peringatan Hari Besar Islam yang marak di kita, baik itu acara Muharram, Maulid ataupun Isra Mi'raj di setiap masjid musola yang alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, ya juga alhamdulillah mobil khususnya Agustusan, ya, walaupun dulu 2 tahun ke belakang corona mah katanya nggak boleh kumpul-kumpul, nah tapi kita masih bisa melaksanakan, ya, walaupun dengan keadaan yang terbatas, ya, acara panjat pinang atau lain sebagainya, ya. Kemudian peduli COVID-19, ya, alhamdulillah setiap pengurus RW dan RT ini cukup tanggap ketika ada warganya yang terpapar COVID-19, sekaligus selalu memberikan informasi, ya, mengenai perkembangan COVID-19 ini demi kesehatan bersama. Kemudian pelayanan terpadu, ya, posyandu terus berjalan dan fogging, pengasapan, ya, ketika di satu wilayah ada beberapa warganya yang terkena penyakit DBD, ya, maka pengurus RT dan RW langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk dilaksanakan fogging di wilayah tersebut. Nah, baiklah, barangkali ini saja, ya, beberapa hal yang sudah atau yang sedang, ya, program ini berjalan di lingkungan RW 01. Ya, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, ada yang berjalan di beberapa RT, ada yang berjalan untuk di semua RT, ya. Maka itu semuanya terangkum dalam program kegiatan yang ada di lingkungan RW 01 Kelurahan Bantar Gebang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma bi'ila amin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan mewakili tentunya jajaran kepengurusan RW 01 yang telah disampaikan oleh Sekretaris RW 01 Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Cecep Supriyadi. Seperti kita dengarkan bersama, mari sama-sama kita meningkat ke acara selanjutnya. Namun dalam sambutan-sambutan, untuk sambutan yang berikutnya mewakili jajaran tokoh keagamaan dan kemasyarakatan yang insya Allah akan disampaikan oleh perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Kiai Haji Yakub Saifullah SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Saudara Muhammad. Kenapa minta nih yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa ala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala
yang sama kita hormati Ketua RW 01 Bapak Ustadz Rasyid Ridho, jajaran pengurus RT di lingkungan RW 01 dari RT 1 sampai RT 4, para tokoh agama alhamdulillah hadir, Bapak Ustadz Al-Fatih, Bapak Maksud Marzuki, Bapak Ustadz Yasin, Bapak Ustadz Tahir Rohili, tokoh masyarakat, Bapak Menko, Bapak-bapak warga RW 01, para pemuka ya, mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pasca Ramadan ini kita sudah memasuki tanggal 19 Syawal ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa menjadikan wasilah dan sababiah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kesempatan malam hari ini. Wasyawirhum bil amri, diperintahkan untuk bermusyawarah dan bersilaturahim. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cukup bangga ya dengan kepengurusan RW maupun RT. Banyak program-program yang alhamdulillah sudah dilaksanakan, khusus kaitan dengan kegiatan sosial. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Cecep Supriyadi ya. Beliau sekretaris juga. Ini ketua Tanfidiyah MWCNU kecamatan. Kita punya ketua kecamatan NU di tetangga kita, di lingkungan kita ya. Ini orang nomor 1 NU di Kecamatan Bantar Gebang ya. Itu saya ya. Langsung loncat ke provinsi. Bapak Ustadz Ketua RW naiknya juga ini sekretaris kecamatan di NU Bantar Gebang. Mudah-mudahan nanti ketua Tanfid ya beliau suriahnya atau naik ke PC Kota Bekasi ya. Saya harapkan seperti itu ya, karena saya mah udah ke sekolah. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga saya, bangganya itu karena kalau melihat ke belakang itu dulu kita punya tokoh Bu Haji marhum ya, Bapak Ayub, bapaknya Ustadz Asy'ari ya, kemudian di keselatannya Bapak Haji Bakir, kemudian turunnya itu setelah itu ya, jadi tingkatan-tingkatan. Nah sekarang untuk generasi sekarang ini alhamdulillah kita punya ya anak muda yang gagah ya, bil khusus di antaranya tadi ya program-program yang sifatnya ya kepedulian terhadap orang lain, yaitu alhamdulillah ini yang kumpul pada kesempatan malam hari ini kan yang diundang orang-orang yang ada di depan ya, termasuknya ya di lingkungannya ya, tokoh-tokoh lah gitu ya. Karena kita ini semuanya orang yang dianggap orang yang ada di depan, jadi tolong yang namanya tokoh itu memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan ya kepada yang lain yang belum paham.
Ya soalnya kalau saya baca di media sosial, di WA, kemudian juga di Facebook, ini banyak yang nyulut-nyulut yang sekira-kiranya kalau ditanggapi malah kahuruan, itu kebakaran. Ya. Ngajak berantem. Iya, ngajak berantem. Jadi tolong yang begitu-begitu itu didinginkan. Ya bagusnya mah dijelaskan, oh begini. Kalau dalam agama itu sebutnya takwil. Takwil itu memberikan pengertian atau penafsiran yang bagus ya. Yang bagus itu takwil. Oh tujuannya barangkali seperti ini. Jangan atau emang nabe dikorupsi atau mana itu ya. Misalnya, nah itu kita ya harus bisa menjelaskan ini tujuannya seperti apa. Alhamdulillah di kita mah nggak kedengaran seperti apa dibandingkan dengan RW yang lain ya. Gitu. Karena ya alhamdulillah transparansinya ya dijaga. Kemudian penjelasannya seperti tadi telah disampaikan juga ya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas mah tanyain aja langsung ke orang yang kira-kira tahu ya. Itu jangan ngomong di belakang, itu ngomongin mah ntar jadi dosa malahan. Kemudian apalagi yang diajak ngomongnya yang sekira-kira emang gue kurang seneng sama yang diomongin, ditambah lagi ya gitu. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan kapasitasnya sih sebagai bukan pegawai saya, tapi ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah kemarin kasihan juga ya. Kasihan juga. Ini urutan ke-56 ya pajaknya, Masya Allah. Jadi pangbuncit, saya bukan ketua RW tapi saya kasihan juga. Jadi RAOG ya maksudnya Kelurahan Bantar Bangkok. Paminto mah pernah juara 1 di Kecing Udik. Ya, juara 1. Benar dapat penghargaan katanya beberapa kali. Saya tadi udah ngobrol sama beliau. Itu pajaknya tidak dari juara 1 beberapa kali. Ini ke-56. Kata Pak RW, kata Pak lurahnya kemarin atau ke-40 atau ini 40-an, ini ke-56 terakhir. Padahal bantuannya itu bukan kapasitas saya sih, tapi saya ininya supaya saya ini ya. Padahal bantuannya paling sering katanya di Bantar Gebang itu dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Ya, gitu. Jadi tolong, saya mah kemarin terus terang aja langsung dipakai bayar pajak saya mah, walaupun kurang-kurang ya. Nah maka saya kan nge-share di itu di grup kartu di BRT ya, dapat BRT, jangan lupa PBB. Gitu. Saya bayarin PBB Pak. Soalnya memang kagak bisa jalan pemerintahan itu ya kalau tidak didukung dengan PBB ya dimanapun itu, karena kita mah bukan negara yang kaya minyak seperti Arab Saudi. Wah itu ngomong naon sih itu cina, maaf ya. Ini karena kalau saya mah di apa tuh namanya digemblengnya saya ikut pendidikan di KNU-an, MKNU, PKPNU itu memang harus selalu berdampingan dengan pemerintah. Yang namanya pemerintah itu dari tingkat RT sampai yang tertinggi gitu. Jadi nggak boleh kita memang membangkang gitu. Yang ngeritik boleh, cuman yang sopan gitu ya. Gitu. Jadi saya mah salut sih sama ketua RT, ketua RW dari dulu guys, siapapun, karena capek. Ya itu capek gitu. Jadi jangan ya banyak udah RT-nya sih, RW-nya sih. Padahal dia kalau suruh di depan susah juga gitu ya, itu nggak bisa. Itu aja barangkali ya, mohon maaf nih saya ngelantur ngomongnya kemana baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqina qomitorik idina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan ataupun sambutan yang telah disampaikan oleh atas nama ketokohan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah kita dengarkan bersama pemaparannya ataupun sambutannya. Mari sama-sama kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan musyawarah
rukun warga 01 yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Ketua RW 01 kepada Bapak Rosid Ridho. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah resmi pada malam hari ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Bapak Ustadz Jatuh Supriyadi, Sekretaris RW 01 yang telah memaparkan sebagian kecil kinerja tadi yang sudah didokumentasikan dan disampaikan oleh proyektor. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Yakub Saifullah yang telah juga mewakili seluruh pengurus RT dan RW, karena tadi dikatakan tingkat terkecil pemerintahan adalah RT, gitu ya, yang sudah menyampaikan memaparkan terkait soal PBB. Dari sekian kecamatan, alhamdulillah Kelurahan Baterbang memang terendah. Mudah-mudahan ke depan bertahap membaik perekonomian pasca Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit menambahkan saja apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Cecep, karena transparansi itu adalah penting. Pertama, ucapan permohonan maaf seluas-luasnya. Dalam masa bakti saya bersama seluruh ketua RT belum bisa memberikan pelayanan yang baik, apalagi terbaik. Tetapi insya Allah kami akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan kami tidak akan menjadi baik tanpa ada support, dukungan, dorongan, masukan, saran, kritik dari seluruh warga masyarakat yang ada 1.500 kakak di RW 01. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Itu akan terjadi ketika support, dukungan dari masyarakat, masukan-masukan yang positif, kritikan-kritikan yang membangun itu disampaikan kepada kami, supaya kami bisa memahami di mana titik-titik kekurangan kami. Oh, RW senang mancing, ada seperti itu menjajahnya. Tetapi dalam tanda kutip, yang saya laksanakan itu adalah di mana setiap kegiatan saya atau pelayanan saya, kemana tuh mancing deh. Harus saya sampaikan, itulah kekurangan saya, karena mancing dan burung dari sebelum jadi RW eta karena sepesenya tetapi tidak intens gitu ya. Mang Otif harus suka manuk ya, tetap di manuk. Ini adalah kesenangan dan bagian daripada ketika kita penatau sweet yang isiannya. Itu sama guru-guru saya juga banyak yang hobi burung ya, termasuk mancing. Tetapi tidak intens, artinya ketika kegiatan di wilayah bersama ketua RT RW sudah selesai dan pelayanan. Yang penting juga kami sampaikan bahwa mungkin saya pernah nyampaikan di grup RT 04 terkait masalah transportasi sampah atau kebersihan sampah. Kenapa kok belum turun juga Pak RW? Gitu kan? Jujur tadi sebinikmah, setelah saya berjalan atau jalan dengan ketua LPM membayar permadani yang memang diusulkan oleh kita khusus warga atau jamaah Masjid Jami' Ridwan sebesar 117 juta, kami pulang. Di situ sudah ada wakil LPM dan sekretaris LPM. Tanpa disengaja, saya ikut serta mengalokasikan dana yang akan direalisasikan di TW ini. Alhamdulillah, overload 1,45. Tidak disengaja ya teman, karena kebetulan saya pulang, ayah saya terburu-buru balik, jadi saya nyaho. Gitu. Over, sementara yang akan dikelola itu hanya 115. Iku mahal ya. Ih, aing asal nama aing ya. Gitu dah. Asal nama aing kudu ngeleh ya. Karena orang nu nyaho. Lamun saya teh nyaho mungkin saya geus ngambek. Soalnya naon, saya sudah menyampaikan pada warga masyarakat yang ada di RW 01 untuk akomodir transportasi kebersihan. Tapi insya Allah saya yakin di bulan Juni atau Juli akan terakomodir, termasuk bakton. Insya Allah. Amin. Penting disampaikan. Asumsi masyarakat bahwasannya kenapa RW 01 belum baktor sementara ada dana yang dialokasikan iuran sampah. Pertama, saya terima akomodasi sampah dari RT 04 sekitar 2 juta sampai 4 juta
dari RW 03 2 juta, RT 02 1 juta, ke LH 4 juta, sisa 1 juta kita punya pengurus, dan itu sudah dibukukan. Mohon maaf, sebetulnya bukan malam ini harus saya sampaikan, karena tadi ada asumsi atau masukan, udah sekaligus aja wes sekalian gitu kan, sampaikan apa yang menjadi kerjaan kita kepada warga masyarakat, karena ini momennya momen penting. Kenapa? Karena ini akan ada ya hubungannya dengan yang akan kita musyawarahkan, begitu ya, supaya nyambung jalurnya. Itu terkait masalah persampahan. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan Allah takdirkan TPS yang ada pun akan kita pugar, dan sudah ngobrol dengan para ketua RT, mudah-mudahan ini bagian dari program. Jujur saja 50% program yang belum tercover adalah saluran air. Satu, kita tidak punya kekuatan untuk ngabeka, bahasa orang ngabeka, bahasa ina aspirasi. Satu, kita lemah dari sisi kedewanan dan lain sebagainya. Terus kedekatan. Makanya saya sering sampaikan kepada orang masyarakat, siapa yang memiliki dewan, dari siapapun, partai, fraksi apapun, untuk membangun silakan saja. Karena NU bersifat non partai, siapapun masuk, karena orang NU semua di Allah. Amin. Dan ya mudah-mudahan Allah takdirkan, dan mudah-mudahan Allah realisasikan melalui ya kami selaku pengurus yang selalu memikirkan bagaimana caranya di RW 01 itu yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu bagian daripada visi dan misi. 50% saluran air belum terakomodir. Mudah-mudahan, mohon doanya. Kemarin saya sudah telepon RT Rohidin, ada link dipoto langsung untuk saluran air yang dari depan rumah Mang Nan, karena itu benar-benar becek. Saya juga suka dikomplain sama warga RW 10 ya. Mudah-mudahan saja ketika kita sudah mendorong, ikhtiar mah penting, hasil mah ada wajib ikhtiar. Selanjutnya, kenapa malam hari ini kita kumpulkan? Sesuai dengan undangan ya, musyawarah rencana pengalokasian dana atau iuran warga masyarakat yang diambil dari BLT ya. Pada dasarnya begini, setelah kami musyawarah dengan para ketua RT RW di Kelurahan Pentagabang terkait masalah akan dilaksanakannya pengambilan buku BJB hari itu sebelum hari Raya Idul Fitri, dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri, dan kita tolak. Kenapa? Satu, BJB-nya nutup, kedua hanya mikir daging dengan keluarga, dengan akhirnya kita tolak. Alhamdulillah, yang tadinya rencana 2 RW 1 BJB yang akan dititipkan di Masjid Nurul Huda itu tidak terlaksana. Kalaupun seandainya terlaksana, saya khawatir jadi dosa ke saya selaku wakil dari rekan-rekan saya Bu Ayu Bobor di masjid, mana poe Jumaah, mana hari itu 2 hari kudu keluar sakelurahan. Bukti nyata sejumlah petugas BJB ada di sini karena RW 01 Panglobana sampai jam 9. Itu khusus 1 RW, apalagi 2 RT yang harus selesai 1 kelurahan di 2 hari. Ya alhamdulillah, warga RW 01 secara de facto atau faktanya adalah 1021 data yang tercover atau direalisasikan. Sekitar 15-20 orang yang sampai saat ini, mohon maaf dan hampura, mungkin orangnya pindah, mungkin orangnya tinggal di belah mana, itu ada 10 kali ya. Di RT 4 ada berapa yang tidak diketahui, belum bikin BJB. Ini temuan nih. Sebelum ada temuan dari LH, kita selesaikan hari ini. Bagaimana sistem dan mekanismenya sudah saya tanyakan. Ada 5 orang belum buat buku, bukan belum ngambil buku rekening, belum buat buku rekening. 5 orang. RT 01 sekitar ada berapa sekjen? RT 01 7, 5 tambah 7 12. RT 02 aman. RT 03 3, total hampir 15 berarti ya, pas ya. 5, 7, 3, berarti 15 itu adalah menjadi PR saya dan para ketua RT. Pertama adalah mereka yang belum membuat buku BJB, sementara kita harus ada LVJ. Pam itu yang lebih paham karena pernah menjadi lurah di sana dan habis di LVJ kan. Ya, itu dari DKI sudah masuk uangnya, orangnya belum bikin
buku rekening. Sementara kami dituntut untuk menyelesaikan SPJ, penandatanganan. Dan kami tidak bisa mewakilkan, karena apa? The real tidak ada orangnya. Jantaranya, mungkin itu akan jadi temuan ya. Itu bagaimana cara mekanismenya? Maka kita ada spare dalam 1 minggu ini sampai orang itu ditemukan. Kalau tidak, kita buat berita acara bahwa orangnya pindah dan sebagainya. Artinya itu duit terendah, Pak. Jadi apa disebutnya? Dana silva kalau di bank. Tendak nggak bisa diambil sama siapapun. Ketika kita menggantikan pengalihan, hanya mengalihkan data saja. Lain cerita ketika orang meninggal dunia, dibuatkan akte waris sampai kecamatan. Bahkan saya minta ada keringanan dong, keterangan cukup dari RT RW saja, karena waktu itu bujangnya. Hampura bukan berarti kita nggak mau menjalankan sampai ke tingkat kecamatan, bukan. Tetapi memang itu adalah SOP BJP. Nggak bisa Pak RW, tetap ini harus sesuai dengan SOP yang tercantum di BJP. Itu bisa, duitnya masih utuh. Yang sekarang 4,5 mungkin bisa ngambil di TW2, itu sudah jadi 900 kan gitu. Nah ini yang tidak diketahui. Kalau saja 15 orang, hari ini kita tidak delete, ya kan? Makanya kita cari dulu, karena ini hak mereka. Kalau kita mau alihkan, harus ada berita acara pengalihan dari orang tersebut si penerima, ya kan? Artinya kita harus buat berita acara bahwa orang itu tidak ditemukan. Ya sudah, 4,5 itu hilang, tidak dimanfaatkan. Ya, kalau ini kita tidak lakukan saat ini, sampai kurun waktu sekian itu akan jadi temuan mengendap 4,5. Contohnya gitu. Ya, ini PR bagi kita. Artinya dari 1021 itu adalah data real yang masuk ke LH dan sudah diakses sama DKI. Karena total keseluruhan yang di dalam itu sekitar 6.500 sekian. Itu alhamdulillah yang masuk sekitar 5.800 sekian, 180 orang sekelurahan Bantar Gebang yang belum membuat buku BJB tapi rekeningnya sudah masuk. Ini sedikit bagian temuan. Belum RH kita aja sudah menemukan, kita sudah sadar ini bahan jadi temuan. Kalau saja Ramadan ini kita sudah masuk ke tanggal 19 Syawal ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa memberikan wasilah dan sababiyah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan pada kesempatan